pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Fauzia dalam mata pelajaran sosiologi. Materi hari ini tentang modernisasi. Ya, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Bisa dibuka buku paketnya halaman 38 sampai 45. Fokus kita pada hari ini ada dua. Yang pertama itu adalah tentang pengertian daripada modernisasi. Yang kedua itu tentang saluran-saluran dari sebuah proses perubahan sosial. Adapun tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian daripada modernisasi. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan saluran-saluran dari sebuah proses perubahan sosial. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Ciri-ciri manusia modern: 1. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 2. Lebih berorientasi pada masa kini. 3. Berpendirian kuat dan menghargai ilmu pengetahuan. 4. Menyadari potensi diri dan mau mengembangkannya. 5. Memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah di sekitarnya. 6. Bersikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru. Tidak bersikap a priori atau menaruh prasangka. 7. Senantiasa mempunyai informasi yang lengkap sehingga penilaian terhadap perubahan didasarkan pada kekurangan-kekurangan yang dihadapi. Karakteristik modernisasi menurut Peter L. Berger, modernisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Modernisasi telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Yang kedua, terjadi ekspansi pilihan personal atau personal choice. Yang ketiga, terjadinya peningkatan keragaman keyakinan. Yang keempat, terjadinya orientasi ke depan dan dari kesadaran atas waktu. Syarat-syarat modernisasi: 1. Cara berpikir ilmiah atau scientific thinking. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu seperti Biro Pusat Statistik. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan, favorable. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning. Gejala-gejala modernisasi. Gejala-gejala modernisasi di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai bidang kehidupan manusia seperti 1. Bidang budaya. Ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar. Yang kedua, bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru. 3. Bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran. 4. Bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, dan kelompok lainnya di masyarakat. Saluran-saluran perubahan sosial meliputi lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan sebagainya. Lembaga kemasyarakatan ini disebut cultural focus. Kesinambungan masyarakat Indonesia agar lebih terjaga, ada dua hal yang perlu diketahui. 1. Menjaga keutuhan masyarakat majemuk, dan 2. Mempercepat terjadinya proses integrasi sosial di masyarakat. Sampai kita pada kesimpulan hari ini tentang materi modernisasi, di mana modernisasi merupakan
suatu proses di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha untuk mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat modern. Sementara, agar kesinambungan masyarakat Indonesia berjalan secara terus-menerus, kita perlu menjaga keutuhan masyarakat majemuk dan mempercepat proses terjadinya integrasi sosial budaya di masyarakat. Untuk bab 1 sudah selesai dengan berakhirnya proses pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita masuk kepada materi di bab 2, yaitu tentang globalisasi dan perubahan pada komunitas lokal. Kita kembali ke Discord, ada tugas yang harus diselesaikan sebagai evaluasi dari sebuah proses pembelajaran. Jangan lupa kita berdoa untuk tetap kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan menjaga kesehatan. Selamat pagi dan tetap semangat.